A few moments later. Welcome to Azana Family Channel, tempatnya review hotel, hidden gem dan kulineri yang terjangkau dan ramah anak. Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama Azana Family. Hari ini kita mau ke wisata yang ada di atas awan. Di atas awan. Nggak ada yang bohong. Jadi ini tuh wisata keren banget. Dan memang seakan-akan kita tuh lagi di atas awan gitu. Tempatnya keren dan aksesnya udah pasti dong keren. Aksesnya luar biasa banget. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya teman-teman, like, share, and subscribe. Oke, hari ini kita perjalanan pakai motor. Karena apa? Karena aksesnya ini sebelum sampai ke tempatnya itu harus benar-benar perhatikan kendaraan yang akan dibawa. Mungkin bawa mobil juga bisa, cuma kita lebih memilih untuk bawa motor karena kita lihat juga kondisi kendaraannya. Harus benar-benar dicek mesinnya. Terus yang terutama itu remnya. Jadi kita mau ke wisata alam yang ada di Puncak 2. Oke, wisata alam ini namanya Villa Kayangan, alamatnya di Jalan Puncak 2, Warga Jaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Oke, kita lanjut ya. Kalau ke Puncak 2 itu serunya adalah pemandangannya itu keren banget. Dan tanjakannya udah pasti ya, makanya dibilang harus prepare banget untuk kendaraan. Tapi itu bisa terbayarkan dengan pemandangan dan wisata alamnya yang begitu indah. Oke, kita lanjut terus ya. Oke, wisata alam di Puncak 2 ini sebenarnya ada beberapa tempat, tapi yang paling oke menurut kita dan harganya terjangkau itu adalah Villa Kayangan. Ini kita belok ke kiri ya, yang ada tulisan Kayangan. Oke, sebenarnya sebelum posisi sampai di sini, kita tuh ada namanya, kita tuh ngelewatin tanjakan namanya tanjakan 2000 dan itu kita nggak rekam karena kita udah riweuh bawa 2 bocil dan di depan tuh ada kendaraan tuh yang agak melambat, jadi tuh lebih baik konsentrasi sama jalannya daripada take video gitu. Dan sekarang kita udah mau sampai, dilihat ya. Jadi Villa Kayangan ini di sebelahnya itu ada namanya Nirvana Valley, tapi kita ke Villa Kayangannya ya, itu ada tempat camp dan juga ada kayak villa kecil gitu ya yang bisa disewa. Di Villa Kayangan pun juga ada, nanti kita lihat. Oke, kita masuk dulu ke Villa Kayangan. Oke, kita sampai di Villa Kayangan. Di sini untuk harga tiket masuknya, kebetulan kita datangnya di weekday itu 35.000 dan untuk weekend 40.000 dan untuk wisata apa sih? Untuk ini domestik ya, harga domestik. Kalau untuk asing itu 80.000. Terus untuk parkiran motornya itu 5.000 dan parkiran mobilnya 10.000. Oke, ini parkirannya. Sebenarnya parkirannya nggak cuma ini, ada parkiran yang ke arah bawah lagi, jadi banyak luas juga parkirannya gitu. Terus sekarang ini kita mau masuk ke dalam Villa Kayangan. Di sini udah pasti spot fotonya tuh banyak gitu. Dan sebenarnya nggak perlu spot foto juga, pemandangannya udah indah banget. Ditambah spot foto makin bagus lagi gitu. Jadi jangan lupa ya. Harus on itu handphone baterainya biar bisa tag video yang banyak karena di sini spot fotonya banyak banget dan pemandangannya indah banget. Jadi sayang kalau nggak difoto
Karena apa? Karena udah susah payah untuk nyampe ke sini. Kalau kita nggak dapetin momen yang pas dan yang bagus juga untuk selfie, sayang banget gitu. Oke, sekarang kita masuk. Nah, sebenarnya kita ke Villa Kayangan tuh untuk udah 2 kali, dan memang yang pertamanya kita belum ngevideoin momen-momennya Villa Kayangan, dan ternyata yang sekarang Villa Kayangan tuh udah upgrade, banyak wahana-wahana lain. Mau tahu wahananya? Nanti dijelasin tambahan wahananya atau permainannya apa lagi gitu. Ini sebenarnya agak berbeda dari yang pertama kali kita masuk ya. Karena ternyata kita masuk lewat resto itu sekarang posisinya adalah sebagai pintu keluar. Tapi kita masuk lewat resto karena ingatnya waktu itu masuknya lewat resto gitu. Tapi nggak masalah sih, yang penting di depan udah bayar tiket masuk, jadi mau masuk lewat exit, lewat pintu keluar atau pintu masuk sih nggak masalah. Kayak ini pemandangannya ya indah banget, dan di sini ada tempat camp-campnya. Harga camp atau menginap di villanya itu bervariasi ya, dari mulai 250.000. Terus ada juga kalau misalkan nyiapin camp sendiri, jadi bisa sewa harga tiket campnya aja 100.000 gitu. Terus untuk hotel-hotelnya itu variasinya juga banyak ya, mulai dari 300 ribuan. Oke, kita masuk di sini udah ada playground, dan playgroundnya tuh luas. Dan ada beberapa titik, jadi nggak perlu khawatir kalau main ke sini rame, karena playgroundnya tuh luas dan banyak, dan ada beberapa titik playground gitu. Ini masuk langsung main gitu bocil-bocil, karena memang mereka udah pernah kesini, pas ngeliat ya maunya kesini dulu gitu sambil nunggu abinya sholat. Ya udahlah, kita main dulu di playground. Setelah anak-anak seru main dan abinya udah selesai sholat, kita jalan lagi ke area lainnya. Di sini juga banyak tempat makan atau resto-resto kecil gitu ya. Cuma karena kita kebetulan datangnya weekday, jadi kayaknya nggak semuanya buka gitu. Jadi hanya beberapa. Oh iya, di Villa Kayangan itu masuk bawa makanan nggak masalah loh kalau ngebekal. Jadi tiket masuk 35.000, terus kita ngebekal tuh kayaknya ngajak bocil udah worth it banget ya, murah, terjangkau. Nah ini kolam renangnya, mereka udah nggak sabar untuk berenang. Jadi memang pas sampai sini yang pertama kali mereka sebut adalah main perosotan dan berenang gitu. Oke, ini kolam renangnya, dan kolam renangnya pun juga ada banyak, jadi nggak perlu khawatir kalau ngajak main ke sini terus rame, itu nggak perlu khawatir. Kolam renangnya banyak banget di sini, gitu. Ini sekilas wahana yang ada di Villa Kayangan. Ada rainbow slide, ayunan ekstrim, beca udara, kemudian flying fox, bebek air, sepeda gantung, taman kelinci, terus ada ATV juga kayak gitu. Jadi banyak, dan di sini ada hewan-hewan ya, kayak burung-burung gitu, ayam, bebek, kemudian ada juga ikan. Jadi 35.000 untuk ngelihat semua ini, worth it ya. Dan emang beberapa wahana pun juga ada yang masih ada tambahan biaya ya, cuman masih oke kok, kayak taman kelinci masuk lagi 10.000 gitu.
Terus ke tempat hewan masuk lagi 10.000, itu masih oke lah gitu. Cuma nggak perlu masuk lagi ke dalam pun juga 35.000 ngelihat semuanya juga kayaknya nggak cukup seharian ya gitu. Nah ini nih yang tadi sepeda gantung tuh kayak gini ya. Jadi ada sepeda, kemudian di bawahnya tuh ada tali, di atasnya ada tali ngegantung gitu. Oke banget sih ya buat selfie, seru-seruan, pemandangannya oke juga bagus. Terus ada rainbow slide nih ya. Dan di sini ada peraturannya juga ya, batas umurnya gitu. Jadi harus hati-hati, tinggi badannya minimal 120 dan berat badannya itu maksimal 80. Jadi nggak sembarangan. Dan ini tuh menurut aku sih ekstrim ya. Aku nggak berani karena memang posisinya itu rainbow slide itu arahnya ke arah tebing gitu. Jadinya wah banget kayaknya kalau main rainbow slide, dan belum ada nyali sih buat naik gitu. Terus di sini titik musola buat sholatnya pun juga ada banyak. Terus ini villa-villanya yang tadi aku bilang ya, yang mulai dari 300 ribuan gitu. Jadi kalau nggak mau camp, mau nginep untuk di villanya aja itu juga udah ada. Terus ini ada villa juga yang ini yang lebih besarnya lagi juga ada gitu. Kapasitasnya pun juga macam-macam ya, mulai dari buat berdua, berempat gitu, buat sekeluarga itu ada gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Untuk yang jauh, perjalanan jauh ya kan, ini posisinya di puncak 2, lebih baik sih aku saranin untuk menginap gitu 2 malam gitu. Semalam atau 2 malam gitu maksudnya, karena biar puas ya. Dan sayang juga loh, udah capek aksesnya, begitu terjal tanjakan dan turunannya. Sayang kalau misalkan cuman sehari doang gitu. Oke, ini kita turun lagi ke bawah. Setelah rainbow slide ini ada restoran juga di bawah, dan ada playground lagi tuh yang tadi ya, dan juga ada kolam renang lagi gitu. Jadi kesini beramai-ramai sama keluarga tuh seru, dan nggak perlu takut kalau misalkan lagi banyak pengunjungnya, karena masih banyak titik-titik lain untuk berenang gitu. Kalau berenang di kolam yang satu rame ya pilih kolam yang kedua dan yang ketiga gitu. Di sini kolam renangnya titiknya sampai 3 loh. Tuh, ini yang terbarunya setahu aku ya. Kemarin tuh masih belum benar-benar rapih, tapi sekarang udah rapi. Bahkan sekarang udah ada tambahan, ada taman rusanya gitu. Jadi bisa kasih makan rusa. Ada tambahan biaya juga yang tadi aku bilangnya 10.000. Terus ngasih makan juga ada ekstra 5.000. Masih worth it kan? Masih worth it banget loh. Tuh, ini sekilas ya taman rusanya. Oke. Sebenarnya sih banyak potongan video yang memang kita cut karena memang ini sebenarnya durasinya terpanjang, video kita terpanjang ya saat ini sampai 15 menitan, karena memang banyak spot dan wahana serta pemandangan yang oke banget gitu, yang memang kita harus kasih lihat nih biar teman-teman tahu gitu. Posisinya di puncak 2 ada taman wisata alam tuh yang bagus banget dan harganya terjangkau gitu. Semoga ini ngebantu teman-teman yang pengen main cuman bosen ke puncak 1 macet, mau main coba ke puncak 2, ayo silakan gitu. Terus untuk yang posisi rumahnya daerah-daerah Bogor kota ya, kan lebih gampang itu lewatnya dari puncak 1 udah ada akses lanjut ke puncak 2 gitu, dari puncak 1 ke puncak 2 gitu. Kalau yang memang daerahnya Jakarta atau Bekasi lebih oke lewatnya Cibubur Jonggol gitu. Nih tamannya yang tadi aku bilangnya indah banget ya, dan di sini semuanya terawat ya, baik itu hewan-hewannya sehat-sehat, ikannya juga banyak gendut-gendut. Terus WC-nya ya lumayan lah terawat juga gitu, bersih. Buat yang ngecamp kan WC-nya di luar ya, barengan sama WC dari orang yang hanya datang nggak nginep gitu. Itu oke, bersih. Terus ini taman kelincinya paling ujung setelah spot-spot foto.
Oke, Selatama Kelinci ini ada bebek air. Terus dia ada danaunya tersendiri gitu, cukup luas ya untuk main. Kemudian ada restorannya juga. Ini kita kurang tahu juga ya harganya berapa karena memang di sini kelihatannya kayaknya weekday tutup dan kebetulan kita nggak bekal, jadi kita nggak tahu ya, nggak makan di situ. Cuman sekilas sih tadi di beberapa yang buka itu sih harganya masih worth it gitu. Oke, ini sih beberapa yang kita mau sampaikan ke teman-teman biar teman-teman bisa jadi pilihan lah gitu. Selain Puncak 1 mungkin bosan atau macet gitu, malas, di Puncak 2 juga ada wisata alam yang oke. Tuh. Terus ini juga ada wahana yang tadi ya, ada bioskop. Ya, bioskop ini dia kalau weekday gratis. Tapi kalau weekend berbayar 10.000, cuman masih oke loh. Terus ini ada jam tayangnya tersendiri ya, dari mulai jam 8 pagi, terus ada kelanjutannya sampai sore gitu. Dan pilihan filmnya juga ada beberapa jenis film gitu. Udah gitu aja teman-teman review kita untuk Villa Kayangan yang ada di Puncak 2. Sampai ketemu lagi.